Baik, saya tidak ingin pembelajaran ini hanya sekedar jadi materi yang diingat atau dituliskan. Saya sudah sepakat kita dari awal, semua yang kita pelajari semampu kita amalkan. Saya mohon kepada Bapak dan Ibu sekalian, kita insya Allah berjumpa sebulan sekali. Masa iya dalam sebulan tidak bisa menghafal 10 ayat untuk kita biasakan. Karena itu jangan diamkan hafalan ada dalam kepala kita, tapi praktekkan hafalan dalam amalan harian kita. Kalau dipraktekkan ayatnya akan lebih ringan. Ayat mata praktekkan pada mata, ayat telinga praktekkan di telinga, ayat lisan praktekkan di lisan. Jadi jangan cuma sekedar jadi hafalan. Saya sering katakan penghafal Quran yang baik itu bukan hanya sekedar menghafal 30 juz, tapi tak mampu menempatkan juz bahkan ayat itu dalam kehidupannya. Tidak. Semua ayat Quran itu pedoman kehidupan. Saat diturunkan disebutnya hudan. Quran surah kedua ayat 185. Syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan. Hudan linnas. Di bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Apa fungsinya? Hudan linnas, sebagai pedoman kehidupan. Jadi itu pedoman hidup kita. Makanya saat kita sholat, itu nanti saya jabarkan dalam pertemuan kali ini, ayat-ayat itu dilatih untuk disampaikan, dibacakan, sehingga latihan itu jadi praktek dalam kehidupan. Makanya saat sholat itu dimunculkan sebagai hudan juga. Hudan linnas dalam sholat, hudan lil muttaqin. Al-Baqarah ayat 2. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Siapa muttaqin itu? Baca ayat 3-nya. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Makanya saat sholat kita baca Al-Quran. Bacaan itu bukan bacaan biasa sebetulnya, tapi latihan untuk menghadirkan Quran dalam kehidupan. Sehingga itu bisa dipakai dalam hidup. Makanya seorang hafidh yang baik itu bukan saat ditanya dia mampu menjawab, bukan itu. Itu bagus, tapi yang lebih utama adalah saat dibutuhkan ayatnya hadir membimbing dia. Saya sering katakan, misal, maaf, Anda hafal misalnya surah Al-Hujurat. Di situ ayat 11 sampai dengan 13 ada bimbingan tentang perilaku. Ayat 11 ayat lisan. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumin qaum. Hai orang-orang beriman, jangan saling mencela. Nah, orang yang hafal ayat ini, maka dia tidak akan menggunakan lisannya untuk menghujat orang lain. Jadi begitu kalimat hujatan diprovokasi oleh orang lain pada lisannya, itu lisannya nggak sanggup untuk mencela orang. Karena ayatnya hadir di lisannya. Saat memandang, ayat mata masuk ke matanya, memberikan gambar ini yang harus kamu lihat, ini yang tidak boleh kamu lihat. Saat jalan, ayat-ayat Quran tentang kaki masuk ke kakinya. Jadi begitu dia melangkah, ayat itu membimbing dia. Quran surah ke-25 misal, ayat 63. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Hamba Allah itu yang penyayang, kalau dia jalan, jalannya tawadhu. Kalau dia dapat peningkatan misalnya, kedudukan meningkat, harta meningkat, dia akan menghindari kesombongan. Jadi